Ahok dari Balai Kota ke Pertamina. Basuki Tjahajapurnama, atau yang kita kenal sebagai Ahok, tentu bukan orang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagai seorang pemimpin yang dikenal dengan integritas dan keberaniannya, Ahok telah meninggalkan jejak yang mendalam di dunia politik dan bisnis. Gaya bicaranya yang blak-blakan dan tegas, yang pertama kali kita lihat saat beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah menjadi ciri khasnya. Ahok tidak pernah ragu untuk menyuarakan kebenaran dan menantang status quo. Sikap ini tetap melekat ketika beliau memimpin perusahaan minyak dan gas raksasa Indonesia, Pertamina. Di Pertamina, Ahok membawa semangat reformasi dan transparansi yang sama seperti saat ia memimpin Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dari tahun 2019 hingga 2024, Ahok bertugas mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan transparansi. Tugas ini tidaklah mudah, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi oleh Pertamina. Namun, siapa sangka, masa jabatannya di Pertamina justru membawanya ke pusaran skandal korupsi yang mengguncang negara. Skandal ini melibatkan banyak pihak dan menyoroti masalah mendalam dalam tata kelola perusahaan. Komitmen Ahok terhadap pemerintahan yang bersih dan reputasinya yang berani membuatnya menjadi tokoh kunci dalam drama yang sedang berlangsung. Ia terus berjuang untuk keadilan dan transparansi, meskipun menghadapi banyak rintangan. Ketika Kejaksaan Agung Kejagung mulai mengungkap jaringan penipuan yang rumit, nama Ahok pun terseret, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi potensial atas kejahatan yang telah terjadi. Perannya sebagai saksi menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam menghadapi tantangan besar. Pagi hari tanggal 13 Maret 2025, suasana dipenuhi antisipasi. Jakarta yang biasanya sibuk terasa lebih tegang dari biasanya. Berita telah tersebar bahwa Ahok dipanggil ke kantor pusat Kejagung di Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan terkait investigasi korupsi di Pertamina. Media dan masyarakat menunggu dengan penuh harap. Tepat pukul 08.35 WIB, Ahok, dengan tenang mengenakan kemeja batik coklat sederhana, tiba di gedung Kejagung. Langkahnya mantap, mencerminkan ketenangan di tengah badai. Kehadirannya langsung menarik perhatian media yang telah berkumpul, ingin mengabadikan momen tersebut, dan memahami arti dari kunjungannya. Kamera-kamera berderet, siap menangkap setiap gerak-geriknya. Panggilan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Banyak yang sudah menduga bahwa Ahok akan dimintai keterangan. Sebagai mantan komisaris utama, wawasan Ahok tentang operasional Pertamina selama periode yang diperiksa, yaitu tahun 2012 hingga 2023, dianggap penting bagi penyelidikan. Informasi yang dimilikinya bisa menjadi kunci. Kejagung, dengan bukti-bukti korupsi skala besar, berusaha menyusun kepingan teka-teki dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat. Setiap informasi baru bisa membawa mereka lebih dekat ke kebenaran. Investigasi Kejagung berfokus pada dugaan korupsi sistematis dalam pengelolaan minyak mentah dan produksi kilang Pertamina. Kasus ini menunjukkan adanya kolusi dan pengabaian yang terang-terangan terhadap kekayaan negara. Modus operandinya rumit dan berani, melibatkan manipulasi kontrak, penggelembungan harga, bahkan pengadaan bahan bakar di bawah standar, semuanya demi kepentingan pribadi segelintir orang dengan mengorbankan rakyat Indonesia. Skala dugaan korupsi ini sangat mengejutkan. Perkiraan awal menunjukkan kerugian negara mencapai 100,7 triliun, angka yang mengguncang bangsa dan memicu kemarahan publik. Kejagung, di bawah tekanan besar untuk memberikan keadilan, bertekad untuk mengusut tuntas kasus ini. Ahok, menyadari betapa seriusnya situasi ini, datang ke Kejagung dengan membawa banyak dokumen. Ini bukan sembarang dokumen. Ini adalah catatan internal Pertamina, notulen rapat penting dan bukti-bukti yang berpotensi memperkuat atau bertentangan dengan temuan Kejagung. Namun, data tersebut bukan miliknya untuk diserahkan begitu saja. Ahok, yang selalu mematuhi protokol, menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut milik Pertamina dan hanya akan diserahkan atas permintaan resmi. Sikap ini menunjukkan komitmen Ahok terhadap transparansi dan proses hukum. Ia hadir bukan untuk menghalangi keadilan, tetapi untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai hukum. Data yang dimilikinya adalah senjata ampuh dalam perang melawan korupsi, dan ia siap menggunakannya secara bertanggung jawab.
Bagian 5. Kerjasama dan transparansi, sikap Ahok. Menghadapi rentetan pertanyaan dari pers, Ahok tetap tenang dan tegas. Ia menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Kejagung, dengan menyatakan apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Kata-katanya bukan hanya basa-basi, kata-katanya mencerminkan keyakinannya yang kuat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam lembaga yang dipercaya mengelola kekayaan negara. Sikap Ahok mengirimkan pesan yang jelas, ia tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun itu berarti melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kesediaannya untuk bekerja sama dengan investigasi sangat berbeda dengan taktik menghindar yang sering digunakan oleh mereka yang berusaha menyembunyikan kesalahan mereka. Bagian 6. Anatomi skandal korupsi. Dugaan korupsi di Pertamina bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan gejala dari penyakit yang lebih dalam. Ini mengungkap kerentanan sistem yang rentan terhadap keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Investigasi Kejagung mengungkapkan skema yang dirancang dengan cermat yang melibatkan banyak pemain, masing-masing dengan peran tertentu dalam menyedot dana publik. Jaringan penipuan yang rumit ini melibatkan manipulasi kontrak pembelian minyak mentah, penggelembungan biaya proyek kilang, dan bahkan penggunaan bahan bakar berkualitas rendah untuk masyarakat. Pengabaian hukum dan kesejahteraan bangsa yang tidak tahu malu ini merupakan pengkhianatan kepercayaan publik tingkat tinggi. Bagian 7. Wajah-wajah korupsi, mengungkap para tersangka. Dalam bab ini, kita akan mengungkapkan identitas mereka yang terlibat dalam skandal besar ini. Saat Kejagung menyelidiki lebih dalam keuangan Pertamina, muncul sejumlah tokoh yang terlibat dalam skandal korupsi yang meluas. Penyelidikan ini mengungkapkan jaringan yang rumit dan melibatkan banyak pihak. 9 orang yang menempati berbagai posisi penting di Pertamina dan anak perusahaannya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka memainkan peran kunci dalam operasi perusahaan dan memiliki akses ke sumber daya yang signifikan. Para tersangka termasuk petinggi, direktur, dan bahkan individu yang terkait dengan perusahaan cangkang yang digunakan untuk mengalirkan dana. Mereka menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan jejak mereka. Identitas mereka yang dulunya dirahasiakan, kini terungkap di mata publik. Pengungkapan ini membawa kejutan besar bagi banyak orang. RS Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Sebagai pemimpin utama, perannya sangat penting dalam operasi perusahaan. SDS Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Dia bertanggung jawab atas optimalisasi produk dan bahan baku. YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Perannya sangat penting dalam pengelolaan pengiriman internasional. AP VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Dia mengawasi manajemen bahan baku di kilang. MCAR, Beneficially Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dia memiliki peran penting dalam perusahaan ini. DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Dia memiliki pengaruh besar dalam industri maritim. GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Perannya sangat penting dalam operasi terminal. MK Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Dia bertanggung jawab atas strategi pemasaran perusahaan. EC VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Dia mengawasi operasi perdagangan perusahaan. Bagian 8. Bangsa menuntut keadilan. Skandal korupsi Pertamina mengguncang masyarakat Indonesia. Skala korupsi yang luar biasa, ditambah dengan keberanian para pelaku, memicu kemarahan publik dan menuntut keadilan yang cepat dan tegas. Bangsa ini menyaksikan dengan harap-harap cemas jalannya investigasi Kejagung, berharap mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Skandal ini menjadi pengingat akan dampak buruk korupsi terhadap masyarakat. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, tidak hanya di Pertamina, tetapi di semua lembaga yang dipercaya mengelola dana publik. Bagian 9. Perjuangan berlanjut. Kehadiran Ahok di Kejagung menandai momen penting dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Kesediaannya untuk bekerja sama dengan investigasi dan memberikan data penting menunjukkan komitmennya yang teguh terhadap transparansi dan akuntabilitas. Namun, perjuangan belum berakhir. Investigasi Kejagung hanyalah langkah pertama dalam perjalanan yang panjang dan berat.
Membawa para pelaku ke pengadilan membutuhkan keteguhan, komitmen terhadap proses hukum, dan keberanian untuk menghadapi kepentingan yang kuat. Mata bangsa memperhatikan, berharap kali ini keadilan akan ditegakkan.